Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Brio di tutorial internet sehat. Sepanjang COVID-19 ini, kita sadar bahwa anak-anak kita mengalami yang namanya belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini menuntut pelajar atau anak-anak berinteraksi dengan internet melalui gawai atau smartphone. Artinya, kita telah memapar anak kita dengan risiko kecanduan narkolema, narkotika lewat mata. Biasanya bentuknya adalah pornografi ataupun game. Lalu apa peran kita sebagai orang tua? Peran yang utama adalah kita harus menjauhkan anak kita dari risiko terpapar, apalagi kecanduan narkolema. Tutorial internet sehat kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana menciptakan ekosistem BDR belajar di rumah untuk anak yang lebih ramah. Apa sih prinsip-prinsip penggunaan internet yang sehat? Ada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah menyaring jenis materi agar terhindar dari konten negatif. Banyak sekali konten negatif di internet, mulai dari pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, hoax, dan cyberbullying. Prinsip yang kedua adalah membatasi durasi penggunaan. Kemudian yang ketiga adalah kita selaku orang tua melakukan evaluasi atau pengawasan secara teratur. Tujuannya agar aktivitas internet anak itu tetap produktif. Sayangnya, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak bisa selalu mendampingi mereka dalam belajar di rumah. Entah karena kesibukan, karena pekerjaan, atau karena satu dan lain hal. Sehingga dengan terpaksa kita memberikan akses pada anak-anak kita terhadap smartphone maupun internet. Smartphone ataupun gadget memang memiliki banyak keunggulan, antara lain dia praktis dan portable. Sayangnya keunggulan ini juga menyimpan potensi, di mana potensi ketercanduan penggunaannya semakin tinggi. Lalu apa solusinya? Nah, salah satu yang saya lakukan adalah dengan menggunakan parental control, yaitu Google Family Link. Apa itu Google Family Link? Secara singkat saya bisa ceritakan bahwa Google Family Link adalah aplikasi parental control atau pengaturan bagi orang tua untuk mengelola penggunaan gawai atau smartphone anak, di mana smartphone tersebut kita daftarkan ke dalam jaringan yang kita selaku orang tua awasi. Nah, fitur-fitur di dalam Google Family Link cukup banyak, antara lain dia mendukung pengawasan hingga 5 smartphone atau 5 gawai. Kemudian Google Family Link juga menyediakan dashboard untuk mempermudah kita dalam melakukan evaluasi. Selain itu, dashboard ini juga bisa digunakan sebagai quick access menuju ke pengaturan. Kemudian menu pengaturan parental controlnya cukup lengkap. Hampir 80% aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita itu nanti bisa kita kontrol melalui Google Family Link. Nah, yang sangat penting, aplikasi yang diinstal di HP anak kita itu hanya bisa di-uninstall setelah mendapatkan izin dari orang tua. Dan kelebihan lainnya adalah aplikasi ini gratis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membeli atau membayar untuk mendapatkan aplikasi ini. Tinggal buka Play Store, install, pakai. Bagaimana instalasi dan pengaturannya? Yuk, kita ikuti videonya. Oke, kita mulai instalasi HP orang tua. Buka Play Store. Kita cari Google Family Link for Parents. Oke, kalau sudah ketemu, kita install. Tunggu sampai download selesai. Masih proses install. Kita tunggu. Oke, kalau sudah, kita buka. Akan muncul informasi fitur-fitur Google Family Link. Kita lanjut saja. Kita lanjut lagi. Oke. Kita pilih akun yang akan dijadikan sebagai pengawas. Kita pilih parent. Kita next. Oke, ini ada beberapa notifikasi. Ya, ready. Tanggal lahir, konfirmasi. Ya,
Ini halaman untuk pertanyaan apakah anak kita punya akun Google. Kita yes. Setelah halaman ini kita mulai instalasi di HP anak kita. Oke, kita buka HP kedua, kita buka Play Store, kita cari Family Link for Children. Kalau sudah, kita langsung install. Tunggu proses download. Proses instalasi selesai. Kemudian kita buka, kemudian pilih akun yang akan diawasi. Setelah ini akan muncul halaman yang menginformasikan bahwa dalam HP anak hanya bisa terpasang satu akun. Artinya jika di HP itu ada beberapa akun, maka akun-akun selain yang kita awasi akan kita remove dari HP tersebut. Oh iya, settingan ini hanya berlaku untuk akun Google normal. Untuk akun Google School itu tidak akan terpengaruh. Jadi tetap aman. Oke, kita next. Oke, di sini ada informasi atau beberapa device yang bisa menjadi pengawas untuk akun anak kita. Kita next. Nah, kemudian kita masuk ke HP orang tua untuk mendapatkan sinkronisasi code. Kita masukkan kodenya. Oke, proses sinkronisasi kita tungguin. Ya, sinkronisasi sukses. Selanjutnya ada halaman untuk login ke akun anak kita. Kita masukkan password. Ya, setelah masukkan password, kita akan join ke Google Family Link orang tua. Oke. Selanjutnya kita pindah ke HP orang tua atau HP pengawas. Jadi setelah kita klik join di HP anak, kita pindah ke HP orang tua untuk mengkonfirmasi bahwa ada akun atau ada anggota yang mempropos untuk diawasi. Kita approve di HP orang tua. Kita izinkan, kemudian kita izinkan lagi, tunggu sampai proses selesai. Yep. Ya, kita kasih nama HP anak kita atau kita skip.
Ya, di halaman ini akan menginformasikan aplikasi-aplikasi apa saja yang terpasang di HP anak kita. Nah, kita bisa memilih mana-mana yang tetap kita simpan atau mana-mana yang akan kita uninstall dari HP anak kita. Oke. Kita lanjut lagi dan ya sekali lagi. Oke, kita next. Ya, sedang finishing, kita tunggu. Ups, sukses. Ya. Oke. Setelah muncul layar ini, artinya kedua device telah terkoneksi. Dengan Family Link, kita bisa mengatur penggunaan HP anak melalui akun mereka yang terkoneksi ke dalam jaringan kita. Dari apa yang saya explore, Family Link bekerja dalam dua mode utama. Yang pertama adalah mode dashboard. Melalui dashboard, kita bisa melihat rangkuman highlight penggunaan HP anak, mulai dari aplikasi apa yang paling sering digunakan, dan juga durasi penggunaan dari masing-masing aplikasi itu. Yang kedua, kita bisa melihat lokasi gawai anak tersebut. Jadi kita bisa semacam ping gitu. Kita bisa melihat lokasi mereka. Yang ketiga, kita bisa langsung mengunci ataupun membuka gawai anak secara remote. Artinya kita bisa lakukan melalui HP orang tua. Kemudian yang keempat, kita bisa mengatur batas waktu penggunaan gawai. Pengaturan ini bisa kita kustomisasi untuk masing-masing hari. Caranya, kita tinggal pilih salah satu hari yang ingin kita setting, lalu kita tentukan berapa lama gawai tersebut boleh dipakai dalam setiap 24 jamnya. Untuk menambah, kita bisa klik tanda plus, dan untuk mengurangi, kita klik tanda minus. Bagusnya dari pengaturan ini adalah kita bisa langsung terapkan pengaturan untuk seluruh hari, Senin sampai Minggu, atau bisa untuk hari-hari sekolah, Senin sampai Jumat. Yang kelima, kita bisa mengatur jam tidur gawai. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mengatur jam tidur anak kita. Pengaturannya cukup simpel. Tinggal kita pilih hari yang akan kita atur, lalu kita tentukan kapan gawai mulai masuk ke mode tidur dan kapan masuk ke mode bangun. Secara default, settingannya berlaku mulai jam 9 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tapi ini bisa kita kustomisasi sendiri. Contohnya, kebetulan ini hari Sabtu dan sudah jam 11 malam, maka jika setting kita aktifkan,
otomatis gawe anak akan masuk ke mode tidur dan baru bisa digunakan pada jam 7 pagi besok. Ya, seperti itu contohnya. Tapi tenang, mode tidur ini masih memungkinkan gawe digunakan untuk melakukan panggilan darurat. Jadi tetap aman. Selain mode dashboard, mode kedua adalah mode parental control. Secara umum, mode ini menjangkau hampir 80% aktivitas anak di gawai, terutama yang berbasis Android, karena kita bisa yang pertama mengatur akses Google Play atau Play Store. Kemudian memberikan filter dalam browser Chrome, kemudian memberikan filter pada kolom pencarian Google, memberikan filter pada konten YouTube, dan mengatur akses serta penggunaan dari aplikasi yang terpasang di gawai anak. Pada kontrol Google Play, kita bisa mengatur purchase approval. Purchase approval ini bisa kita setting semua konten, bisa untuk purchase yang hanya berada di dalam aplikasi, misalnya game, atau kita setting tanpa perlu approval kita orang tua sama sekali. Yang kedua, kita bisa melakukan setting untuk rating aplikasi apa saja yang boleh dipasang di gawai anak kita. Berbicara sedikit tentang rating aplikasi di Google Play, jadi si developer aplikasi telah menyesuaikan seberapa ramah konten yang terdapat di dalam aplikasi yang dia buat terhadap usia dari pengguna. Dengan pengaturan ini, kita bisa membatasi aplikasi apa saja yang bisa dipasang oleh anak kita. Misalnya kita terapkan rating 7+, maka aplikasi dengan rating tersebut dan yang lebih tinggi tidak bisa diinstal dari Play Store. Berikut contohnya. Jadi yang sebelah kiri aplikasi dilihat dari HP orang tua, sebelah kanan dari HP anak. Lebih jauh tentang rating bisa dicek di IARC, link ada di deskripsi. Selain aplikasi, Google Play juga merating film yang dipasarkan lewat Play Store. Prinsipnya mirip dengan rating aplikasi. Dan juga rating buku serta lagu yang dipasarkan melalui Play Store. Itu tadi tentang kontrol Google Play. Berikutnya terkait dengan filter pada Google Chrome. Di menu ini kita bisa melakukan pembatasan akses terhadap situs-situs kita bisa masuk ke Chrome Dashboard, untuk melakukan blokir situs dengan konten dewasa. Secara default settingannya sudah aktif. Ya, meskipun tidak sempurna, tapi ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kita juga bisa mengatur situs-situs apa saja yang kita setujui. Jadi di sini misalnya situsnya Quran Kemenak. Jika ingin menambahkan, tinggal klik add website.
Kita juga bisa melakukan blokir terhadap situs tertentu, misalnya TikTok. Nah, ini kalau diakses dari HP anak hasilnya seperti ini. Untuk menghapus, kita tinggal klik tanda silang pada website yang sudah kita blokir. Sedangkan untuk menambahkan website baru, kita tinggal klik add website. Misalnya facebook.com. Lalu kita simpan. Setelah kita setting seperti ini, maka di HP anak tidak bisa mengakses Facebook melalui Google Chrome. Cuma permasalahannya biasanya Facebook diakses melalui aplikasi. Nah, untuk pengaturannya ada di menu berikutnya. Itu tadi sekilas tentang filter pada Google Chrome. Selanjutnya, kita bisa melakukan filter atau pembatasan pada Google Search. Jadi di laman pencarian nanti hanya akan menampilkan konten-konten yang tidak mengandung seksual maupun kekerasan. Kemudian filter pada YouTube juga sama seperti pada pencarian Google. Jadi secara default dia akan menyembunyikan video-video yang berisi konten dewasa maupun kekerasan. Ya, meskipun tidak 100% akurat, tapi ini masih lebih baik. Masih cukup lumayan. Selanjutnya terkait dengan pengaturan aplikasi di HP anak. Jadi di sini kita bisa mengatur secara custom tiap-tiap aplikasi yang terpasang di HP anak. Misalnya kita akan membatasi Facebook secara aplikasi. Ketika kita lakukan ini, maka aplikasi Facebook di anak akan hilang dari layar. Aplikasi tetap ada, hanya saja tidak bisa diakses. Atau kita bisa juga atur durasi penggunaannya per hari, misalnya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Jadi setelah dipakai lebih dari waktu yang sudah kita tentukan, maka aplikasi tersebut otomatis akan terkunci. Nah, itu tadi tentang bagaimana parental control bekerja di dalam Google Family. Overall, fitur-fitur di dalam Google Family Link cukup powerful dan bisa kita optimalkan untuk menciptakan internet yang sehat bagi anak kita. Nah, dari video tutorial tadi, kalau saya boleh simpulkan terkait Family Link, yang pertama adalah aplikasi ini gratis dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, pengaturannya cukup simpel. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini menyediakan dashboard yang ini sangat bermanfaat bagi orang tua untuk memonitor secara tepat dan mengevaluasi bagaimana penggunaan smartphone anak kita. Kemudian yang keempat, bisa dilakukan secara remote, artinya HP anak kita bisa kita atur sewaktu-waktu dari HP kita selaku orang tua. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan untuk kita orang tua, smartphone anak kita yang diinstal Google Family Link for Children itu hanya bisa login menggunakan satu akun saja. Artinya smartphone itu memang akan dikhususkan untuk terkoneksi atau tersinkronisasi dengan satu Google akun saja. Sampai di sini sharing kita kali ini. Jika teman-teman punya komentar ataupun koreksi terhadap video kami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.